hikmat amalia dan hikmat ilmiah. Izin Bunda, Pak Kiai, Ibu dia mau izin? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pengajian anti gempa mengakibat ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan Tatul Alakum Tatakun 2 Nuzulul Quran 3 Naidul Qadar Aidul Fitri 5 Aidul wal Fajin 6 Maulid dan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 Ketahanan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia 8 Kejayaan Agama dan Negara serta 9 untuk peradaban dunia. Diawali dengan masjid doa yang pertama barokah Fatihah sama-sama kita persembahkan untuk yang mulia Bangsa Guru Agung Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Al-Masih Al-Qadir An-Naqsyabandi Al-Kamil Muka Al-Qutb At-Tasawwur dan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadirah Naqsyabandi Mahat Wilayah Sinara penghulu pesantren Ketahanan Nasional. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakah Fatihah yang kedua untuk keluarga besar seluruh ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryana Sinarda penghulu pesantren Ketahanan Nasional. Segala hajatnya senantiasa Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Barakah Fatihah yang ketiga kita khususkan untuk segala urusan sahibul hajat, pemangku manaqib hari ini yang berbahagia, yang mulia Ibu Hajariyah Amelia Nufda dan seluruh warga besarnya. Semoga segala niat dan hajat-hajatnya senantiasa dalam ijabah Allah Azza wa Jalla, diberkahi semuanya, segalanya, selamanya atas liman karomah dan barokahnya Bangsa Berbong Hadratus Syekh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir barakah Fatihah untuk Ketahanan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, kejayaan agama dan negara serta untuk peradaban dunia. Bi karamati Sultanil Auliya Ibadiz Zaman Maulana Akbar Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Al-Masih Al-Qaddasallahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Majelis doa telah selesai dilaksanakan. Semoga تقدم من ذنبك وما تأخر Allah ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا Allah ذكرا كثيرا ويسبحوا بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. إن الله وملائكته يصلون على النبي Allahumma shalli wa sallim. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اهدنا
طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل المكين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأسفياء والذاكرين طريق الأسفياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tandih. Bismillahirrahmanirrahim. Tandih ini dari Sayyidina almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya Jembaran Rahmania. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda. Semoga ada dalam kebahagiaan. Amin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Amin. Dan semoga takkan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Amin. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, doi dan batin. Amin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Madhab Suryalaya Sirna Rasa PPKN menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatlah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan keadilan terhadap agama dan negara. Taat kehadiran lain yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insafilah hai murid-murid Islam. Janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala keadaan, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkenal firman-Nya ada gunalih, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah hati susah. Ketika terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberi insapan dalam menginjak jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh-acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ini bahwa kita sekalian saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat Al-Maidah yang artinya,
Hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebaikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap perintah agama. Sebaliknya janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan terhadap perintah agama dan adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh dari tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman, tentram, bermarilah roh jinawi. Namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berpecah belah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan dan batin dunia dan akhirat, supaya hati tentram, dasar nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna. Ya, dan amalan kita Torikoh Qodian Naksaban Yamahat Surya Sinarasa PPKN amalkan dengan sebaik-baik guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan dari batin yang berkaitan dengan jasmani maupun rahim yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid agar semuanya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini sampai kepada sahabat tertanda yang mulia Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil rahmanir rahim. Ya kana bunya kana sanjuna surafa. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang zaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Mari kita ikuti Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diberkati, dikaromati pengesahan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kana wa iya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وأزواجه وذريته وعباده ولمن دخل في مدفع كل شريك له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين وهي آبائهم وأمهاتهم وإلى الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وعليكم كل روح بالآدم وتنزل بين مجمد كل شيء لهم الفاتحة. إليك الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا وعزتنا وأموالنا وإمتنا ببكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية صحابة القربة والتابعين 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 بسنة كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط ربنا وهي أئمة المجاهدين ومخالفين في الدين والعلماء والدين والقرآن والمخلصين ولتمثيل والمحدث سائر جنس صوفية وحقه فمن كل والد ووالد المشارق الأرضين ومغربها وفي أمن شبرها كل شيء إلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربنا وإنزلنا قاتنا صبر المنصور إلى سنة صبر بكائن والجميع يدرون صبر والصوت بالعين سيد الشيخ وحيد عبد القادر الذي ذات البغلات وسير ساقتي وذي الشهاب بن عدل جاز البصري وذي جبر الخطي وذي سبحان بني وذي أبي يزيد بوزاني وذي الشهباء وذي الناصر بحضراتي إمام رباني وذي الزعفة غفر شبجي سيدها بطلب الغرشة والجبال المرشد مبارك محمد وشيخ الصائم وفتاة العالمين فمضر شيخ له مجيد في ذا الزمن شيخ مولانا محمد بن القاسم رسول القادر الناصري رضي الله عنه وصولهم وفروعهم ولسلسلتهم والآخذ لهم كل شيء لهم الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم والدينا ولكم شيئا وشيكم وأمتنا وأعطيكم ولمن أنزل إلينا ولمن وأقل علينا ولمن أوصى وصل وقال دل عندك بدون الخير كل شيء له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا وإن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات أحياء منهم ذلك ربنا مغربها ومن يمين شمالها ومن قافلة الأدب الإسلام إلى يوم القيامة كل شيء لنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ووقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وبالآخرة يؤمنون من ربهم وأولئك هم وإلهكم بسم الله الرحمن الرحيم. يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالحق وتغفر بالقرب والحوائج وتنزل الغائب وفي الخواتم وتسخر القول بالبديل وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالحق وتغفر بالقرب والحوائج وعلى آله وصحبه في كل مكان ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقلب وتغفر بالقرب وتغفر بالغوائب وتنزل الغائب وحسن الخواتم ويشفى القضاء في الكريم وعلى آله وصحبه في كل مكان ونفس بعدد كل معلوم. الفاتحة. الحمد لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya imamul muttaqin wa ya syaffatal abidin wa ya qawiyal arkan wa ya habibur rahman wa ya mujriyal kalamil qadim wa ya shifaa asqal saqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir.
Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kutipan dari kitab Uqudul Ali fi Manaqibil Jaili dan kitab Tafriqul Khatir fi Manaqibil Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat Ibu Hajah Lia Amalia Lutfiani beserta keluarga besarnya. Dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir sebagai berikut. Manqabah ke-35. Syekh Ahmad Kanji menjadi murid Syekh Abdul Qadir atas petunjuk gurunya. Diriwayatkan pada suatu hari Syekh Ahmad Kanji sedang mengambil air wudhu. Terlintas dalam hatinya bahwa thariqah Qadir Syekh Abdul Qadir itu lebih disukai daripada thariqah lainnya. Gurunya yaitu Syekh Abi Ishaq Maghribi mengetahui pula apa yang terlintas dalam hati muridnya. Lalu beliau bertanya, apakah kamu mengetahui kedudukan Syekh Abdul Qadir? Dijawab oleh Syekh Ahmad Kanji, saya tidak tahu. Lalu gurunya menjelaskan, Syekh Abdul Qadir itu memiliki 12 sifat. Kalau lautan dijadikan tintanya dan pepohonan dijadikan penanya, manusia, malaikat dan jin sebagai penulisnya, maka tidak akan mampu menuliskan satu sifat pun. Mendengar penjelasan dari gurunya itu, ia makin bertambah kepada Syekh Abdul Qadir. Hatinya berbisik, satu harapanku tidak meninggal dunia sebelum aku menjadi muridnya. Kemudian dengan kemauan dan yang keras dan berangkatlah ia menuju kota Baghdad. Setibanya di sebuah gunung di wilayah Ajmer yang di bawahnya mengalir sungai, ia mengambil air wudhu untuk sholat. Di dalam keadaan antara tidur dan tidak, ia dikunjungi oleh Syekh Abdul Qadir. Beliau membawa mahkota merah dan sorban hijau. Lalu Syekh Ahmad Kanji berdiri menghormati kedatangannya. Mari ke sini lebih dekat, kata beliau sambil mengenakan mahkota merah dan sorban hijau di atas kepala Syekh Ahmad Kanji. Lalu Syekh Abdul Qadir bersabda, wahai Ahmad Kanji, sekarang kamu sudah menjadi muridku dan menjadi anakku dan menjadi rijalullah. Lalu beliau menghilang. Mahkota dan sorban hijau telah melekat di kepala Syekh Ahmad Kanji. Lalu ia sujud syukur atas nikmat Allah yang telah diterimanya. Kemudian ia pulang kepada gurunya sambil memperlihatkan mahkota merah dan sorban hijau dari hadiah Syekh Abdul Qadir dan menceritakan peristiwa yang telah dialaminya. Gurunya berkata, wahai Ahmad Kanji, mahkota dan sorban itu adalah khilqah bagimu. Kamu sangat dikasihi oleh Syekh Abdul Qadir. Sekarang berdirilah dengan tegak. Kamu telah menjadi wali yang utama. Dengan mengharap keberkahannya, Syekh Abi Ishaq Maghribi memakai mahkota dan sorban itu di atas kepalanya, lalu diserahkan kembali kepada Syekh Abdul Qadir. Allahumma sur alaihi nafahatu wa rifat wa amidna bi asrari fi kulli waqti wa makan ila hadrati sultanil awliya wa qutbatil asfiya wa bir rabbani wa rasul samada wa fi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustawa wa bi asma'i waliyika Abdul Qadir Mujtaba. Tahhir qulubana min kulli wasfin ba'idna an musyahadatika wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal jamaah. Musyarrif biha sudurana wa yassir biha umurana wa farrij biha hurumana wa ghfir biha dhunubana wa qil biha duyunana wa aslih biha ahwana وقلل بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانشر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتصفين بمحبته المهتدين بهذه وسيرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل الشفاعة واحشرنا في زمرته واتباع الغر المحسنين والشهيد السابق واصحاب اليمين يا أرحم الراحمين وصلى الله
على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek satu. Bun, udah lewat ya, Bun? Tinggal lewat. Ada yang lewat. Kue yang itu mau dibagi. Ini isinya silakan. Kita pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Allahumma shalli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka maqsudi ahini mahabbataka wa ma'rifataka wa kulli ma kana dari. Dan berarti ada syukurlah Bingkong berdirian Sabandia Mahat Sudialaya Wabil Khusus Nabi Hussein Muhammad Abdul Ghos Syafullah Masrul Rasulullah Syukurlah Al-Fatihah Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Omangku Manakib Ruh Hajah Ya Amalia Rupiani Rupiati beserta keluarga besar yang telah membukakan pintu Raudhoh. Raudhoh itu taman surga, di mana wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u wa ma riyadul jannah ya Rasulullah majlis zikir. Jadi Raudhoh itu bukan hanya di Madinah aja, di Masjid Nabawi ya. Min riyadil jannah, bagian daripada taman-taman surga. Kata Nabi, kalau kamu jalan-jalan, kita ada yang musafir ya dari Depok, dari Jakarta, dari Tangerang, dari Lampung, Palembang. Nanti Bunda mau musafir juga nih ke Bandung di sini, ya. Kata Nabi, kalau kamu melewati taman surga, farta'u singgah. Kita bukan hanya jalan-jalan, tapi kita malah diundang oleh Ibu Hajahia ke sini mampir di Raudhoh taman surga. Mudah-mudahan Raudhoh ini istiqomah. Amin. Dunia ila yaumil akhirah. Amin. Dunia sampai ke akhirat. Amin. Yang mulia kita hormati sesepuh kita Bunda Khaya dan juga Bu Hajah Ruti yang juga menjadi wasilah kita sehingga kita sekarang bisa duduk di sini ya, bisa ngaji, bisa berdoa.
Juga yang saya hormati para ikhwan, petugas manakib, telah melaksanakan tugasnya dengan baik, para akhwat yang semuanya hadir di tempat ini. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apapun hajatnya, dimudahkan urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tos Al-Fatihah. Sekarang jam 10:20. Tadi Bunda sudah izin saya jangan lama-lama karena saya maunya sebelum makan dulu. Emang sudah sunahnya begitu Bun. Kalau makan sudah dihidang, datang waktu sholat makan dulu gitu ya. Sudah dihidang itu. Tadi sudah lah kita makan ya. Pesan WA lagi, baca WA. Siap. Waktu plus talkin 30 menit saja. Nah di sini ada yang belum ditalkin ya. Ada yang sudah ditalkin tapi ingin memperbaharui. Gak apa-apa. Talkin berulang-ulang. Karena kata Nabi jadi imakum, perbaharui iman kalian. Bagaimana cara memperbaharui iman ya Rasulullah? Qaulilah ilaha Illallah. Jadi banyak-banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu memperbaharui iman. Karena iman kita itu keluar masuk. Kadang naik, kadang turun. Jadi selalu harus diperbaharui dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik sendiri maupun rame-rame. Tapi kalau rame-rame itu lebih besar pengaruh asarnya buat kita daripada sendiri ya. Jadi nanti kita setelah ini kita berzikir berjamaah dengan mengucapkan kalimat la ilaha Illallah. Baik. Kemarin penulis Abah menyampaikan di Manakib Jagat Ars bahwa zikir kita ini zikir ulul albab. Zikir ulul albab. Kalau saya tanya sama Bunda, zikir ulul albab itu apa Bun? Bunda biasanya kalau ada hikmat ini ya, saya tanya lagi apa yang dia tadi apa bilang begini gitu sampai begini. Pokoknya dia menikmati aja dengan duduk di tempat manakib itu sudah menikmati. Alhamdulillah. Jadi tidak masing-masing ya, masing-masing kita itu ada yang nunggu-nunggu apa gitu yang ada yang sudah pokoknya nikmat saja, sudah manakiban nikmat aja. Aldo, Alhamdulillah. Ini tanda syukur kita, kata Abah, tidak bisa diambil oleh orang lain, hanya kita. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kita aja. Padahal itu ayat Al-Qur'an. Berarti kita ini sudah syukur kita sudah harusnya itu sudah di luar kata syukur kita. Kenapa? Karena Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Yang lebih utama, dilebihkan lebih utama dari kebanyakan kaum mukminin. Coba tinggal bersyukur aja Ustaz. Mau ke barat mudah, ke timur mudah, utara mudah, ke selatan mudah, semuanya mudah ya. Bahagia selalu. Makanya dalam lagi tadi semoga selalu dalam kebahagiaan. Amin. Yang dikaruniai oleh Allah kebahagiaan yang kekal dan abadi. Nah, kebahagiaan yang kekal dan abadi itu ya sudah masuk surga. Jadi kalau sudah ditalkin itu kata pengesabah kita sudah menggenggam kunci surga. Surganya pun 3. Surga mawar, surga naim,
surga Firdaus. Kan? La ilaha illallah. Apa? Iftahul jannah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Kunci surga. Surga itu ada pintunya. Kuncinya la ilaha Illallah. Tapi bukan yang di mulut, yang ditalkinkan. Ditalkinkan itu diajarkan, dituntunkan, dibimbingkan cara mengucapkannya. Oleh siapa? Oleh ahlinya, ahli zikir. Ahli zikir itu adalah mursyid. Mursyid dari dulu, dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW terus sampai sekarang. Silsilah ke-38 yaitu Hadratul Syekh Muhammad Abdul Ghaus yang 37 siapa? Abah Hanom ya. Abah Hanom sudah diangkat oleh Allah, sudah kembali ya. Untuk selanjutnya siapa estafetnya? Abah Aos ya. Kenapa? Karena masih ada dunia, belum kiamat. Kalau sudah kiamat selesai. Tadi dibaca ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Masih ada ayatnya. Ya, masih ada di dalam Al-Qur'an. Selama ayat itu masih ada, maka wali Allah akan selalu dicetak ila yaumil akhir. Oh. Jadi sekarang silsilah 38. Silsilah ke-19 siapa? Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani Kota Solo. Di mana? Di Baghdad, Irak. Ada makamnya di situ ya. Ada madrasahnya yang berusaha ke situ. Berapa tahun ini sama kuda ya? Itu. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, di mana manqobahku dibacakan, aku hadir di tempat itu. Bahkan para nabi jika diizinkan oleh Allah hadir. Gitu. Jadi tadi manqobah Syekh Abdul Qadir Jalani dibacakan. Syekh Abdul Qadir Jalani hadir di sini, Ibu berbahagia ya. Didatangi Syekh Abdul Qadir Jalani. Didatangi oleh pengusaha Abah. Nah, zikir ulul albab itu kalau disebutkan zikirnya apa? La ilaha Illallah. Siapa ulul albab? Ulul albab itu, ulu itu mempunyai albab. Apa? Kalau terjemahan bebas umumnya itu akal. Akal. Tapi akal bukan yang di otak. Akal yang ada di dalam kolbu. Karena albab itu jamak dari kata al-lub. Lub itu inti, tunggal, mufrad. Jamaknya albab, dua pengertiannya. Jamak dua pengertiannya, satu, banyak orang. Gitu ya. Yang ulul albab itu kita semua nih, ulul albab. Kalau zikirnya sudah sampai, menembus, istiqomah dengan la ilaha illallah, maka dia akan pikirannya menjadi tenang, kemudian selalu berpikir apa? Berpikir tentang ilahiyah, berpikir tentang nih semua tujuan kita hidup, kita mau kemana, nikmat Allah yang pada kita, rupa pandangan, pohon-pohon, semuanya itu di kata Abang waktu di malam-malam ya, malam kita yang di Jalan Tanjul Ars itu. Kata Abah, ini Abah ngitung-ngitung terus. Lalu bawa ini, dihitung terus. Kabinet merah putih aja dihitung sama bahasa Abah. Titik di dalam Al-Quran aja dihitung. Nah, ulul albab itu orang yang diberikan pengertian, pemahaman tentang ayat-ayat Allah. Didapat dari apa? Didapat dari zikir kepada Allah. Nah, di dalam ini Bun. Nih, baca Bun.
Baca artinya aja. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Terusin. Ke bawahnya. Itu. Yaitu orang kanan. Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan orang yang sabar karena mengharap keriduan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah dikerarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, dan mereka itu memperoleh laknat dan tempat kediaman yang buruk atau neraka jahanam. Ya, salah satu. Jadi ulul albab itu di Al-Quran itu ada 16 ya. Ada 16 disebutkan 16 ayat. Ini salah satu. Quran surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai ayat 25. Itu ya. Jadi di antara ulul albab itu kata Allah, apakah sama orang yang mengetahui tentang ayat-ayat Allah yang difirmankan kepadamu dan mereka menyadari bahwa itu adalah benar dari Tuhan, dari Allah, dengan orang yang buta. Orang buta itu yang mengingkari, tidak percaya dengan firman-firman Allah. Sesungguhnya orang yang mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah itu adalah ulul albab. Siapa ulul albab? Yang tidak mengingkari janji. Innalladzina yubayyunaka innama yubayyunallah. Kita sudah berjanji kepada Allah, sesungguhnya yang berjanji setia kepadamu Muhammad, dia itu sesungguhnya berjanji setia kepada Allah. Itu talqin atau bayat itu janji kepada Allah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, sudah diucapkan oleh kita. Ulul albab tidak melanggar janjinya. Kemudian orang yang sabar mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan kepadanya, menyambungkan apa yang harus disambungkan. Menyambungkan, makanya pesan Abah wa'tasimu bihablillah. Tentulah kepada tali agama Allah. Tali agama Allah itu mursyid silsilah. Kita kan torikoh nih, bukan umrikoh. Dia maksud agama Allah itu adalah silsilah mursyid. Berpegang teguhlah dari Abah Sepuh, Abah Anom, Abah Aus. Nah, mereka inilah nanti akan mendapatkan balasan berupa kenikmatan surga 6 bersama leluhur-leluhur mereka. Itu. Alhamdulillah. Quran surah Ar-Ra'd ayat 19 sampai 25. Ini saya bilang tadi suruh baca sama Bunda Abah. Begitu ya. Makanya kemarin Abah itu ya, ketika kita pamit pulang ya kemudian malam itu, semua pada Abah duduk ya, semua pada salaman, saya di situ. Terus saya berdiri, ini bukan lagi ya, tapi saya sangat menghargai, sangat Abah itu sangat menghargai ya, dan pintar, bukan pintar, sangat pandai berterima kasih. Ke siapa aja. Pas itu saya berdiri, terus begini, dia betul tegas berdiri.
Yang saya tangkap ya, walaupun wakil talkinnya rada-rada, gitu ya, menjelang bulan kan rada-rada gitu ya, rada-rada, tapi apa penghargai loh. Begitu saya berdiri, Abah Lihat langsung berdiri, terus sempat ngobrol. Saya cerita ke Bunda, dan bukan legek, tapi saya luar biasa apa ya, murid borok-borok kayak begini aja, karena wakil talkin gitu dihargai oleh pengusaha Abah. Kata Abah bukan bapak, leluhur bapak. Kata Bunda, bukan bapak tapi leluhur bapak, karena kakek saya dulu pengamal ini zamannya baru, kakek dari ibu ya. Jadi tadi itu masuk surga bersama leluhur mereka. Jadi kalau sudah bertorikoh itu ya, kalau kita bertorikoh itu dipastikan leluhur kita itu juga bertorikoh. Karena doanya Nabi Ibrahim ketika Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, aku jadikan pemimpin dan raja daripada umat. Kata Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati, termasuk juga keturunanku ya Allah. Kata Allah, ya, tetapi tidak untuk orang yang zalim. Jadi doanya para leluhur kita itu sampai kepada kita sekarang ini. Alhamdulillah. Bukan kebetulan, memang betul. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi ulul albab? Harus banyak-banyak inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar ayatil liulil alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang tadi itu yang ulul albab, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah ketika dia berbaring, ketika dia duduk, ketika dia berdiri. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, lalu dia memikirkan, tafakkur tentang penciptaan alam semesta ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setelah direnungin, ternyata ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya itu diperuntukkan bagi manusia. Tidak ada yang sia-sia. Nah, itulah orang-orang ulul albab, zikir dan berpikir. Untuk bisa zikirnya istiqomah, zikir harus ditalkinkan. Ditalkinkan itu dituntunkan, diajarkan talkin zikir itu. Karena perintah Nabi, lakinu mautakum bikasrotin qauli la ilaha illallah. Talkinkan, tuntunkan, ajarkan, bimbingkan kalimat la ilaha illallah kepada orang yang diantara kalian yang mau mati. Oleh karena itu banyak orang takut kalau mau ditalkin zikir, ntar gue mati nih. Ya. Makanya kalau orang sekarat itu kan dibisikin di telinganya kan. Tapi ketika orang sudah sekarat, kakinya nggak bisa bergerak, tangannya nggak bisa bergerak, mulutnya tidak bisa bergerak, matanya sudah melotot ke langit-langit, bibirnya tidak bisa bergerak, dituntunkan kalimat itu. Wallahu a'lam. Maka kata Abah, talqin ketika orang yang sudah sekarat itu talqin mudahan. Apalagi kalau jasadnya sudah dikubur, lalu ustadznya jongkok di atas kuburan mentalqin. Itu talqin mudah. Yang pasti yang mana? Yang masih hidup. Mautakum, ketika badan masih sehat, suara masih kencang, bibir masih bisa bergerak, lidah masih bisa berkata-kata, pikiran masih bisa berpikir, ya. Tapi mau mati juga kan? Mas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang ini kan mau mati ya. Iya. Nah, ketika masih sehat, talqinkan kalimat itu. Tuh ya. Supaya apa? Supaya masih bisa mengambil manfaat dari kalimat itu. Nabung. Banyak berzikir tadi. Ustaz baca, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, berlomba-lomba. Jangan kita tergolong hamba Allah yang sedikit berzikir kepada Allah. Maka
ditalkinkan sekarang, diajarkan sekarang. Kenapa Nabi sampai memerintahkan seperti itu? Karena kata Nabi dalam sabda, wa kana dzikru la wa kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir daripada ucapannya itu la ilaha illallah, pasti masuk surga. Ada ustaz yang ini ke saya, insya Allah saya bilang pasti, karena itu janji Allah, wa man aufa bi ahdi minallah, jangan gitu ya, pasti, saking pastinya seakan-akan sudah masuk surga. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hati kita senang, tidak pernah susah, hatinya tidak pernah sedih, tidak pernah takut, tidak pernah khawatir. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya, gitu. Kalau sudah tidak ada takut, nggak ada khawatir, tenang jiwanya, berarti sudah di surga. Alhamdulillah. Mengatakan kalimat terakhir la ilaha illallah saja pasti masuk surga. Apalagi kalau sudah bersama dengan la ilaha illallah. Sudah masuk ke dalam, nempel dengan kulit, dengan susuk, dengan jiwa kita, ruh kita, nafs jiwa kita sudah berla ilaha illallah. Itu harus ditalkinkan oleh muslim. Kayak talkin zikir itu perintah Rasul dan diminta oleh sahabat Sayyidina Ali, ya Rasulullah, tunjukilah jalan yang paling mudah, paling cepat, paling utama untuk sampai kepada Allah. Kata Rasulullah, wahai Ali, Robin anaika, pejamkan matamu, dengarkan aku mengucapkan kalimat la ilaha illallah 3 kali, lalu kau mengucapkan kalimat itu 3 kali, aku mendengarkannya. Dan ketahuilah, wahai Ali, kalimat ini lebih berat dari 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Sebenarnya timbangan seluruh 7 lapis langit, 7 lapis bumi diletakkan dalam daun timbangan yang satu. Kalimat la ilaha illallah diletakkan di sebelah kanannya daun timbangan, maka timbangannya lebih berat kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah. Bapak punya apa-apa, kalau belum punya kalimat ini belum punya apa. Tidak punya apa-apa, kalau sudah punya kalimat ini sudah punya apa? 7 lapis langit tuh, 7 lapis bumi beserta yang di dalamnya. Misalnya rumah ini, ya kan? Rumah ini kan bagian daripada yang di dalamnya. Termasuk ini kecamatan apa ini? Satu kecamatan, satu kabupaten. Pondok Aren, ya, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, Pulau Jawa, Asia, apa lagi? Bumi, Jupiter, matahari, apa lagi? Bima Sakti. Wah, itu ceritanya panjang gitu ya. Kita kecil banget. Kita kalau sudah memiliki kalimat la ilaha illallah, itu sudah memiliki segala-galanya. Allahu Akbar. Alam semesta itu ya, kalau kita belajar ilmu alamiah itu ya, wah besar sekali ya. Tapi yang menciptakannya lebih besar, karena la ilaha illallah itu adalah Allah. Allah itu la ilaha illallah. Jelas ya. Nah, itu mari kita memperbaharui ya. Yang sudah ditalkin diperbaharui lagi. Dulu mungkin sudah zaman Abano, diperbaharui lagi di zamannya Baos supaya kita terbawa ikut nyantol ya. Yang belum, niatkan kata pemirsa Abah untuk masuk Islam secara kafah. Karena Al-Baqarah ayat 208 itu memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Yang diperintah untuk masuk Islam kafah itu kata Allah bukan orang kafir, tapi orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah. Makanya kalau di dalam KTP kita itu ada
agama Islam. Itu Islam KTP. Kata Abah harusnya ditambah Islam kafah. Kafah itu secara keseluruhan atau sempurna. Nah, Islam itu, rukun Islam itu Islam, iman, Ihsan. Sudah belajar iman belum? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabullah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, ketetapan baik dan buruk Allah. Itu para rukun iman. Nah, diperintahkan lagi oleh Nabi melalui malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Bersyahadat, ya, bersaksi bahwa Tuhan tiada Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bersyahadat, 2 kalimat syahadat. Syahadatain itu 2 kalimat syahadat. Syahadat ilahiyah, syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat. Wa tasuma ramadana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujja baiti an istata'tum, dan pergi haji jika engkau mampu. Berapa? Syahadat, salat, zakat, puasa, Haji. jika mampu. Rukun Islam. Mereka Jibril gak sampai di situ. Fa akhbirni anil ihsan. Kabarkan, jelaskan, terangkan, ajarkan kepadaku apa itu ihsan. Kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau berimannya sudah benar, melaksanakan syariat Islam. Ketika engkau beribadah kepada Allah itu seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau belum mampu seperti itu, camkan di hatimu bahwa Allah melihat engkau. Bukan hanya sholat, tapi saat sekarang ini. Makanya tidak akan tembus kita bisa sampai ibadah raga, ibadah nyawa, ibadah rasa kalau tidak ditalqin zikir. Segala ibadah kita, sholat, ketabah hanya sampai di ujung sajadah, tidak sampai kepada Allah. Zakat, sedekah hanya sampai ke tangan orang, makanan hanya sampai di mulut, tidak sampai kepada Allah. Haji tidak sampai kepada Allah, hanya sampai kepada Mekah. Makanya kalau orang ketemu Allah di Mekah, balik lagi, bodoh itu kata pengusaha. Syahadat hanya sampai di ujung lidah, sampai ke telinga orang, tidak sampai kepada Allah. Puasa hanya sampai lapar dan haus, tidak sampai kepada Allah. Yang menyampaikan amalia soleh itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ketika sholat kita ingat kepada Allah. Ketika kita zakat ingat kepada Allah. Puasa ingat kepada Allah. Haji ingat kepada fal ya'budu rabbal bait. Sembahlah yang memiliki rumah ini. Kalau nggak ada amaliyah ini, itu ketika kita ke Mekah itu nonton, bawa kursi, ambil kursi, duduk, baik di bawah, orang kedua, orang tiga, ngeliatin orang tua keliling Ka'bah, nonton. Tapi kalau sudah ada ini, saya berhadapan di Ka'bah, tawajud nunduk begini, sudah nggak berasa juga kalau saya di depan Ka'bah. Saya tawajud di sini, sama aja saya tawajud di depan Ka'bah. Tawajud kita. Mata batin yang dibuka, bukan mata lahir. Tuh, jelas ya. Nah, yang mentalkin, niatkan tadi untuk masuk Islam secara kafah. Yang mentalkin bukan saya, ibu. Siapa yang sini belum ditalkin? Belum anak-anak. Ibu udah sama-sama kita. Gak apa-apa ya, setelah ditalkin nanti kita mati gitu. Gugur dosa. Sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, mukhlishon, maka 4.000 dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali saja. Maka alhamdulillahilladzi fadlana Al-hasirin min itu. Ya. Yang mentalkin bukan saya, yang mentalkin pengersa Abah Aos. Ya.
Mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Surya Sinarasa. PPKN apa? PPKN Penghulu Pesantren Ketahanan Nasional. Ya, PPKN baru diserahkan oleh pemerintah kepada pengusaha apa? Penghulu Pesantren Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional. Silsilah ke-38, 37 Abanom, 35 Abasubu, 36 Abdullah, 35 saya motif sampai terus sampai ke Sayyidul jadi sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wazkuru kama hadakum, berzikir seperti yang ditunjukkan kepada kalian. Siapa nunjukin kita zikir kalau bukan mursyid? Saya hanya dipinjam mulut, dipinjam raga, dipinjam suara untuk menyampaikan kalimat ini kepada yang punyanya. Karena yang tidak ditetapkan memiliki kalimat ini tidak akan ketemu dan tidak akan mau dan tidak akan bisa. Ketika orang janin di dalam rahim ibu 4 bulan, 3 kali 40 hari, 3 kali 40 hari, 120 hari, 4 bulan, ditiupkan wa nafakhtu fihi min ruhi, ditiupkan ruh milik Allah ke dalamnya, berdetak jantungnya, hidup. Ketika itu diutus oleh Allah malaikat menetapkan 4 perkara, ajalnya, rizkinya, apalagi jodohnya, amalnya, bukan jodoh, ajalnya, rezekinya, ketetapan bahagia dan deritanya, serta amalnya. Yang tidak ditetapkan memiliki amalan ini tidak akan ketemu. Ini punya bapak dan ibu sendiri yang sudah ditetapkan oleh Allah di zaman azali bahwa memiliki alamat amalan ini. Ini adalah amalan rajanya segala. Kalau masih ada amaliyah yang lebih baik dari kalimat la ilaha illallah, keluar kita dari Thariqah, bukan hanya keluar dari Islam. Kalau masih ada amaliyah yang lebih baik dari amaliyah kalimat la ilaha illallah, ini harus dibawa sampai kita ruh berpisah dari jasad sampai menghadap Allah, harus bersama ini. Kalau enggak kita tidak akan selamat, tidak akan aman. Nah, jadi yang mentalkin bukan saya, yang ditalkinkan milik bapak dan ibu sendiri. Paham ya? Sekarang ikuti mukadimahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah. Usikum ibadallah. Wasiatkan kepada kalian Allah. Wa iyaya bittaqwallah. Wa iyaya bittaqwallah. Kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli. Allahumma tahli Bifutuhil arifin. bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Wassalatu ala wassalamu habibin ala habibin aliyil azim aliyil azim. Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, mukadimah tidak perlu dihafal, tapi pembukaan mukadimah ya, untuk mendapatkan talqin zikir. Jika Allah menghendaki hambanya untuk menjadi wali Allah, maka akan dibukakan pintu zikir kepadanya, gitu ya. Nah, zikirnya ada 2, Qadiriyah, Naksabandiyah. Qadiriyah berarti dengan jahar kalimat la ilaha illallah. Naksabandiyah dicap, distempel di dalam hati, tidak dengan dijaharkan, gitu ya. Diamalkan 2 zikirnya, ya, zikir jahar dan zikir hobi. Bagaimana cara mengucapkan kalimat zikir jahar? Zikir yang akan diajarkan rajanya segala zikir. Abdulul zikri annahu la ilaha Illallah. Semua zikir, tapi yang paling utama zikir itu la ilaha illallah. Tapi cara mengucapkannya sesuai yang diajarkan oleh ahli tasawuf, ya. Mengucapkannya seperti ini, perhatikan saya, tundukkan kepala ke bawah, pusat sini ya. Pejamkan mata, pusatkan perhatian, tarik nafas 1 kalimat 1 nafas. Kalimat la ditarik ke ubun-ubun membelah badan. Sampai ke ubun-ubun. Kemudian ilaha diturunkan ke bawah sebelah kanannya. Ilaha
Lalu illallahnya dari bahu kanan turunkan ke dada sebelah kiri, 2 jari di bawah susu kiri. Illallah. Gitu ya. Jadi zikir ini bukan didapat dari mulut orang awam, bukan dilihat di TV, bukan baca di buku, tapi diajarkan oleh ahlinya yang seperti itu diajarkannya. Ilaha dengan pukulan yang kuat, suara yang keras. Seperti itu ya. Nah sekarang ayo semua tundukkan kepalanya ke bawah pusar, tundukkan kepalanya semua. Ya, tarik nafas, 1 kalimat 1 nafas ya. La ke ubun-ubun, ilaha ke bawah sebelah kanan, illallah turun ke dada sebelah kiri. Mulai. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. Ikuti Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amin. وتطهرون بها من الشيطان وترفعون بها عندك درجات وتكرمون بها من شر الخير في الحياة وبعد إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وبعيد فما نتذاب إنما ينصر نفسه وما نوفى بما عهد سيد هذا وتزين وزارة النبي صلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ولمن دخل ببيت أجمعين كل شيء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Wadiyana dan Surya PDKM Ilkusur Syekh Muhammad Abdul Rasulullah Masuk Rasulullah Syurah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, kalimat tadi itu diamalkan Ibu ya. Neng ya diamalkan setiap habis sholat yang 5 waktu ya. Karena Allah fa'iza qadaitu musholat fadzkurullah. Jika selesai sholat zikirlah kepada Allah. Abdul dzikri anta la ilaha illallah. Subhanallah, bukan alhamdulillah, bukan Allah akbar, tapi langsung abdulnya la ilaha illallah. Paling sedikit 165 kali ya. Kalau mau tahu 165 kenapa 165 nanti kapan-kapan ya. Panjang jelasnya ya. 165 kali lebih banyak lebih baik karena diperintah oleh Allah banyak-banyak berzikir kepada Allah ya. Cukup kalau sibuk cukup 3 kali saja. Jika jauhnya lagi masak lagi, pokoknya lagi sibuk lah. Sama, tapi sibuk cukup 3 kali saja. La ilaha illallah. Langsung tutup Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti bukunya ini nih. Coba ya. Oh ya, nanti buku amaliyahnya. Kalau nanti sudah nggak sibuk, masa sibuk terus? Kalau orang diajak ngaji sibuk, diajak sholat sibuk, nanti dijadikan oleh Allah sibuk terus seumur hidupnya sehingga tidak ada waktu beribadah kepada Allah. Nauzubillah. Jadi ketika waktunya sudah nggak sibuk, dikodok zikirnya, Bu ya, dikodok. Subuh gak zikir, zuhur gak zikir, asar panjang nih waktunya. Zikir 165 kali 3 ya. Begitu terus, jangan tidur kalau masih punya hutang zikir ya. Usahakan. Buddha ya, hutang zikirnya berapa tiap malam? 3.313. Beliau pokoknya nggak bisa tidur kalau nggak diamalkan itu dulu ya. Takut merasa nikmat yang sudah diberikan oleh Allah dicabut, itu kan? Itu makamnya beliau. Zikir ya, diamalkan. Jadi habis sholat langsung Nabi Mustafa Muhammadin SAW sesuai tuntunannya dirlah. Kencangnya disesuaikan aja. Ya. Kalau lagi di kantor maksudnya Allah. Nah, zikir jahar itu dihitung 1.000, 2.000, 3.000, 1 juta, 1 triliun. Yang masih dihitung itu kata ulama tasawuf itu zikir masih tergolong zikir yang sedikit. Karena terbatas tempatnya, masuk kamar mandi tidak boleh, ketika dia haid tidak boleh, junub tidak boleh. Nah, bagaimana supaya setiap waktu dimanapun, kapanpun, sedang apapun bisa berzikir? Nah, itu zikir khofi yang kedua.
Kopi samar hanya di dalam hati, di dalam jiwa, tidak boleh diucapkan dengan mulut. Siapa yang mengatakan? Allah. Quran surah Al-A'raf ayat 204, 205. Ya. Apa namanya? Berzikirlah kamu dengan menyebut nama Allah. Fazkuru. Bagaimana? Berzikirlah kamu dengan menyebut nama Allah. Di dalam hatimu dan jiwa dengan hati dan rasa takut. Wadunal jahri. Jangan ucapkan dengan lisan, jangan ucapkan hanya di dalam hati. Nah, berzikirnya bagaimana? Menyebut satu nama Allah yang paling mulia di antara nama-nama Allah yang mulia. Namanya Al-Ismul A'zam. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri. Itu ayatnya tadi. Wadhkur rabbaka, berzikirlah kepada Tuhanmu fi nafsika, dalam hati, dalam jiwa. Jangan diucapkan dengan lisan. Perintah Allah ya hanya di dalam hati. Nah, bagaimana cara mengucapkannya? Harus tahu hati kita di mana. Hati kita di dada sebelah kiri. Ya. Bapak, Ibu, hati kita di dada sebelah kirinya masing-masing. Ya. Di sini letak qalbu, fuad, jiwa, ruh. Diri kita yang sejati itu di sini. Kalau badan mati dikubur. Ruh tidak akan mati, kembali kepada Allah. Di sini ya. Nah, di sini yang harus diisi dengan satu nama Allah, ya. Nama Allah itu banyak, 4.000, satu di Allah, 1.000 di Allah, 1.000 di Allah, 1.000 di malaikat, 300 di Zabur, 300 di Taurat, 300 di Injil, 100 di Al-Quran, 99 ditampakkan Asmaul Husna, satu dirahasiakan hanya untuk kasih Allah. Ini alhamdulillah. Caranya bagaimana? Tundukkan kepala, wajahnya ke dada sebelah kiri, semuanya tundukkan kepala ke dada sebelah kiri, ya. Pejamkan matanya, pusatkan perhatian ke satu titik, 2 jari di bawah susu kiri, lalu tutup mulutnya, bibirnya dirapatkan, giginya dikatupkan, ujung lidahnya ditekuk ke langit-langit. Sudah? Tarik nafas yang dalam, tahan, lalu ucapkan di satu titik tadi, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus hanya di dalam hati, dimanapun, kapanpun, sedang apapun. Kalau putus sambung lagi, kalau lupa ingatkan lagi. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus tahan nafasnya. Kalau nggak kuat, keluarkan lewat hidung, tarik lagi lewat hidung, tahan lagi. Biarkan kalimat ini larut menyatu, merasuk, meragasuk, menempel dengan kulit, dengan daging, dengan tulang, dengan sungsum kita, di dalam jiwa kita. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Apapun kegiatan kita, baik zahir maupun batin, baik sholat maupun ibadah ataupun ibadah-ibadah makruh lainnya, selalu hati kita mengingat Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Selesai. Suara itu sudah pindah ke hati kita masing-masing, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi Kalau kita jalan, lihat orang banyak di pasar, di jalan raya, itu kita seperti melihat orang-orang makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah yang lupa kepada Tuhannya. Kita ingat kepada Allah. Maka kata Nabi, orang yang berzikir kepada Allah ibarat pohon yang rindang di tengah-tengah pohon yang mati. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi berkahi semuanya segala selamanya. Amin. 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 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma
وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشم محمد وآله وسلم تسليما ولا الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بعال البال يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنعمة ومن هم ومن غمة بعال البال يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Alhamdulillah. Terima kasih nih Pak Haji semuanya udah nonton. Amin. Amin. Allah dan Gusna wa inna tadunya bi barakati wa sayyidi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi makan di sini. Bapak ambil tuh masih ibu terus sama bapak makan di sini di luar tadi. Dan siap. Siap. Terima kasih.